Halo semuanya, gua Kalis dan selamat datang di channel Kalistat. Jadi di chapter kedua kali ini gua akan bahas tentang Taj Mahal dan kisah dibalik dibangunnya Taj Mahal. Nah, gua yakin kalau kalian semua pasti udah kenal dengan yang namanya Taj Mahal. Jadi bangunan indah dan bersejarah ini merupakan salah satu ikon negara India yang paling terkenal. Jadi pada tahun 1983 itu UNESCO pernah menetapkan Taj Mahal ini sebagai salah satu situs warisan dunia dan merupakan anggota dari 7 keajaiban dunia. Well, di balik kepopulernya ini terdapat sebuah kisah dan sejarah yang sangat hebat yang akan gue kupas di chapter 2 kali ini. Dan sebelum kita mulai, kita intro dulu. Taj Mahal. Jadi banyak yang mengira kalau Taj Mahal ini merupakan sebuah masjid karena dari bentuk kubah dan dari bentuk desainnya ini mirip dengan bangunan masjid. Tapi sebenarnya Taj Mahal ini bukan sebuah masjid, ya, namun merupakan sebuah makam yang dibangun sebagai penghormatan kepada Mumtaz Mahal. Nah, si Mumtaz Mahal ini adalah istri dari Kaisar Mughal kelima, itu Shahabuddin Muhammad Shah Jahan I atau yang lebih dikenal dengan nama Shah Jahan. Nah, kita balik ke dinasti Mughal. Jadi dinasti Mughal pada saat itu adalah kekaisaran Islam India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur. Si Zahiruddin Babur ini merupakan pemimpin dari Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526. Tepatnya ketika si Zahiruddin Babur ini berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi. Nah, Ibrahim Lodi ini merupakan Sultan Delhi terakhir yang berkuasa sebelumnya. Dan dinasti Mughal ini mengalami banyak perkembangan dan kekuasaannya itu terus berjalan hingga sampai pada Oktober 1627. Itu Shah Jahan, anak dari Jahangir, Raja Mughal yang keempat menduduki tahta kerajaan Mughal yang sangat luas dan sangat kaya di India pada saat itu. Jadi si Shah Jahan ini lahir pada tanggal 5 Januari 1592 di wilayah Lahore. Nah, kalau sekarang itu Lahore ini merupakan negara Pakistan. Dan dia ini meninggal pada tanggal 2 Januari 1666 pada umur 73 tahun. Si Shah Jahan ini merupakan putra ketiga dari Kaisar Mughal Nuruddin Muhammad Salim atau yang lebih dikenal dengan nama Jahangir dengan pasangan Jagat Goseni atau lebih dikenal dengan nama Jodibai. Nah, ibunya ini si Jodibai berasal dari suku Rajput dan merupakan seorang penganut agama Hindu. Jadi pada tahun 1613 itu si Shah Jahan dia ini sudah dewasa dan menikah dengan gadis yang berusia 22 tahun yang bernama Arjuman Banu Begum atau yang lebih dikenal dengan nama Mumtaz Mahal. Dan menurut beberapa sumber yang gua baca, itu ada juga yang menyebutkan kalau mereka ini menikah pada tahun 1612. Itu di umur si Mumtaz Mahal ini masih berusia 14 tahun. Nah, jadi si Mumtaz Mahal ini adalah anak dari Abdul Hasan Asaf Khan yang lahir di Agra. Agra itu merupakan salah satu provinsi di India. Itu lahir pada bulan April tahun 1593 Masehi. Jadi dia ini masih memiliki hubungan kerabat lah dengan Shah Jahan suaminya itu. Itu dari Ratu Nurjahan. Jadi si Ratu Nurjahan ini merupakan bibinya si Mumtaz Mahal. Dan hubungan dari si Shah Jahan dengan Nurjahan ini itu adalah ibu tiri karena si Nurjahan ini merupakan istri ke-20 dari Jahangir. Sehingga pada saat mereka menikah itu terjadi politik yang mengharapkan kalau kedudukan si Ratu Nurjahan itu sebagai ibu suri tetap berlaku. Nah, sama seperti raja lainnya, si Shah Jahan ini memiliki banyak istri, tapi dari semua istrinya tersebut beliau ini tetap sangat-sangat mencintai si Mumtaz Mahal ini. Dan kita beralih ke kisah Shah Jahan. Jadi si Shah Jahan ini tidak langsung menjadi putra mahkota pewaris kerajaan Mughal. Nah, untuk menjadi sultan pada masa itu dia harus melewati berbagai banyak rintangan besar, di mana pada saat itu dia meninggalkan istana ayahnya Jahangir itu pada tahun 1622 untuk mencari dukungan dari penguasa-penguasa sekitar agar ia kedepannya itu mampu mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan kekuasaan dinasti Mughal. Nah, pas kali tepat ketika ayahnya meninggal, si Shah Jahan ini kembali ke istana dan mulai menjalankan rencananya itu untuk menjadi raja.
Jadi pada saat itu dia menyuruh sekelompok orang pengikut dan pembunuh bayaran untuk membunuh semua saudara laki-lakinya, sehingga pada saat itu dia ini dinobatkan sebagai pewaris tunggal. Dan ketika rencana si Shah Jahan ini berakhir, maka si Shah Jahan ini menetapkan dirinya sebagai Kaisar Mughal kelima pada Februari tahun 1626. Dan pada masa pemerintahannya pula itu terbukti kalau si Shah Jahan ini merupakan orang yang adil dan bijaksana. Karena pada masa pemerintahannya itu merupakan periode sejarah Mughal yang paling makmur, di mana pada saat itu kas negara selalu dalam kondisi penuh, dan si Shah Jahan ini sangat mencintai dengan seni dan arsitektur. Jadi dia membawa seni arsitektur Islami itu ke banyak bangunan yang telah dia bangun. Contohnya itu dia pernah bangun beberapa bangunan dengan karya seni yang tinggi, itu seperti Masjid Juma, Benteng Merah, Diwan-e-Khas, dan Diwan-e-Am itu di Delhi, dan satu lagi Pearl Mosque itu di Agra. Nah, jadi pada bidang politik juga si Shah Jahan ini menangani beberapa kasus pemberontakan ini secara tegas, sehingga pada periode pemerintahnya ini kondisi kerajaan itu sangat stabil dan mencapai puncak kejayaan yang sangat luar biasa di antara beberapa kesultanan Mughal sebelum si Shah Jahan ini. Pada periode ini pula usaha penaklukan wilayah itu diterapkan kembali. Jadi pada saat kekuasaan si Shah Jahan ini, wilayah dari kerajaan Mughal itu diperluas, dan kerajaan Mughal itu melakukan invasi-invasi ke daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Bahkan Kesultanan Mughal ini berhasil menaklukkan dan meluaskan wilayahnya itu hingga ke Kandahar, Balkh, Badakhshan, dan Samarkand. Dan juga keamanan pada periode si Shah Jahan ini jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Jadi si Shah Jahan ini juga berhasil mengusir kapal Portugis yang sudah mulai singgah ke India. Nah, jadi pada masa pemerintahan si Shah Jahan itu dan masa-masa sebelumnya itu kapal Portugis itu sudah mulai menginvasi India untuk bertransaksi rempah-rempah. Dan pada saat masa pemerintahan si Shah Jahan ini, dia itu memindahkan pusat ibu kota dari Agra ke Delhi. Dan juga puncak kejayaannya itu ketika dia berhasil menyatukan seni antara budaya Turki, Mongolia, Persia, dan India itu digabung menjadi satu. Ini itu jelas terlihat pada konstruksi bangunan Taj Mahal dan masjid-masjid yang didirikan oleh si Shah Jahan. Semua kejayaannya tersebut itu dicapai bukan dengan seorang diri. Jadi di belakang si Shah Jahan ini terdapat seorang support system, bisa kita bilang seperti itu. Itu sosok pendorong dengan andil yang sangat besar, itu ada pada diri si Mumtaz Mahal, istri kesayangan si Shah Jahan. Semenjak menikah dengan si Mumtaz Mahal ini, si Shah Jahan ini banyak menerima nasihat dari si Mumtaz Mahal. Contohnya adalah seperti menjauhi diri dari minuman keras, karena raja-raja Mughal dan raja-raja India sebelum si Shah Jahan ini banyak yang lengser dan jatuh akibat efek dari mabuk-mabukan. Dan si Mumtaz ini selalu berada di samping Shah Jahan setiap kali si Shah Jahan ini mendapat ujian dan kesusahan. Jadi dia ini selalu memberikan nasihat dan saran-saran ketika si Shah Jahan ini menduduki singgasana kerajaan Mughal pada saat itu. Bisa dibilang si Mumtaz Mahal ini sangat berperan seperti penasihat raja lah pada saat itu. Dan menarik nih dari kisah si Mumtaz Mahal. Jadi si Mumtaz Mahal ini juga dikenal sebagai pelopor kesetaraan gender di dinasti Mughal, tepatnya di India, di mana si Mumtaz Mahal ini mendirikan banyak sekolah bagi anak perempuan. Dan dia ini berpikir kalau anak perempuan itu wajib menerima hak apa yang diterima oleh anak laki-laki juga. Nah, dia juga memiliki koneksi yang sangat kuat dengan para penguasa muslim di Delhi pada saat itu, sehingga sangat berperan dalam menstabilkan kondisi politik pada saat itu. Namun di akhir hayatnya ini si Mumtaz Mahal dikenal dengan kesetiaannya. Dia ini sangat setia, di mana ada cerita ketika sebelum dia meninggal itu dia menemani Sultan untuk berperang ke dataran tinggi Deccan pada tahun 1630. Jadi pada saat itu mereka berperang melawan pemberontakan Khan Jahan Lodi yang merupakan bekas pangeran muda Deccan pada saat itu. Dan dari pernikahan si Shah Jahan dengan Mumtaz Mahal, mereka ini dikaruniai 13 anak. 6 diantaranya adalah laki-laki, dan hampir setiap setahun setengah si Mumtaz Mahal ini mengandung anak.
Namun hal ini membuat si tubuh dari si Mumtaz Mahal ini menjadi sangat lemah. Padahal pada saat itu usianya nggak nyampe 35 tahun. Dan melihat dari kondisi si Mumtaz Mahal ini, banyak dari saran dari kerabat-kerabat, saudara yang menyarankan agar si Mumtaz Mahal ini tidak lagi menambah anak karena kondisinya. Meskipun demikian, pada tahun 1629 Masehi, si Mumtaz Mahal ini kembali hamil untuk anaknya yang ke-14. Tapi kali ini terlihat si Mumtaz Mahal ini sangat kelelahan dan sangat lemah. Oleh karena itu, sebagian besar waktunya itu dipakai untuk istirahat dan tidur di dalam istananya yang ada di tepi sungai Jemna. Dan si Sultan ketika melihat kondisi si istrinya tersebut, si Sultan itu merasa cemas dan dia memanggil beberapa orang tabib istana maupun tabib yang ada di kerajaan Mughal untuk menjaga si Mumtaz Mahal. Tapi keadaan si Mumtaz Mahal ini semakin hari semakin lemah. Dan tepatnya pada tahun 1630 Masehi, Mumtaz Mahal ini mulai merasakan kontraksi dan membuat para tabib-tabib yang menjaga si Mumtaz Mahal ini merasa sangat takut dan sangat panik karena keadaan si Mumtaz Mahal ini sudah sangat memprihatinkan. Tepatnya pada tanggal 26 November 1630 Masehi, tiba saat dimana si Mumtaz Mahal ini setiap hari mencoba berusaha keras untuk melahirkan. Dan ketika sore harinya, para tabib sudah mulai merasa putus asa akan keselamatan ibu bayi. Akhirnya setelah tengah malam, diiringi banjir keringat yang sangat banyak, si Mumtaz Mahal ini berhasil melahirkan anak dengan selamat. Namun akibat kelelahan, Mumtaz Mahal lalu meminta air untuk diminum. Tak lama setelah dia minum air, itu sekujur tubuh si Mumtaz Mahal ini dilanda demam yang sangat tinggi. Sehingga sebelum matahari bersinar, Mumtaz Mahal, istri yang paling dicintai oleh Sultan ini, menghembuskan napasnya yang terakhir. Sangat menarik kita bahas tentang kematian si Mumtaz Mahal ini. Jadi mengenai kematian Mumtaz Mahal, terdapat kisah romantis sekaligus kisah yang sangat sedih ketika sebelum ia melahirkan itu, si Mumtaz Mahal ini sudah sadar kalau waktunya itu sudah dekat. Jadi dia itu mengirimkan sebuah pesan untuk Shah Jahan yang masih berperang pada saat itu. Dan ketika si Sultan tiba, ia ini memohon pengampunannya untuk setiap kesalahan yang pernah ia lakukan. Dia ini meminta restu dan meminta maaf. Dan juga dia ini meminta dua janji kepada si Sultan ini. Nah, yang pertama itu adalah dia ingin agar si Sultan ini tidak melahirkan anak lagi pada setiap istri yang lain apabila si Mumtaz Mahal ini meninggal. Dan permintaan yang kedua adalah permintaan dibangunkan sebuah makam yang paling indah di dunia. Itu untuk menandakan kisah cinta antara Mumtaz Mahal dan Shah Jahan apabila si Mumtaz Mahal ini juga meninggal terlebih dahulu. Nah, ketika meninggalnya si Mumtaz Mahal ini, Sultan pada saat itu sangat terpuruk dan sangat terpukul. Jadi dari beberapa sumber menceritakan selama kurang lebih dari 1 tahun itu Shah Jahan itu tidak pernah menampakkan diri di depan umum. Dan terakhir kali si Shah Jahan ini keluar, rambut si Shah Jahan ini sudah mulai berubah menjadi warna putih dan pandangan si Sultan sudah kabur. Dan si Shah Jahan ini pernah berpikir untuk turun tahta karena merasa tidak sanggup lagi hidup tanpa istrinya si Mumtaz Mahal. Akan tetapi pada saat itu Sultan mengingat tentang janjinya untuk membangun sebuah monumen yang sangat indah untuk istrinya tersebut. Jadi dia memerintahkan untuk pembangunan sebuah makam yang sangat besar dan sangat bernilai tinggi, yaitu Taj Mahal. Jadi dibangun Taj Mahal itu bukan cuma untuk pembuktian dari cinta antara si Sultan dengan si Mumtaz Mahal, namun itu juga penghormatan atas kesetiaan si Mumtaz Mahal selama hidupnya. Shah Jahan ini lalu menghabiskan sebagian hidupnya itu untuk membuat arsitektur Taj Mahal yang dibangun di samping sungai Jemna di kota Agra, India dengan waktu kurang lebih 22 tahun. Itu dibangun oleh 20.000 pekerja dengan material batu pualam putih yang diambil dari berbagai tempat di Asia. Hingga akhirnya terciptalah sebuah bangunan dengan arsitektur perpaduan dari arsitektur Hindu dan Islam yang dianggap sebagai salah satu bangunan yang paling indah di dunia hingga saat ini. Dan setelah pembangunan si Taj Mahal ini selesai, Shah Jahan itu berniat untuk membangun sebuah bangunan kembaran si Taj Mahal
yang terbuat dari batu pualam hitam. Kalau tadi si Taj Mahal ini terbuat dari batu pualam putih, maka kembaran bangunan Taj Mahal ini akan dibuat menggunakan batu pualam hitam yang letaknya itu di seberang si Taj Mahal. Namun sebelum bangunan ini direncanakan, putranya Aurangzeb itu melakukan kudeta dan merebut tahta Mughal pada tahun 1658. Dan Shah Jahan pun dipenjarakan oleh si Aurangzeb, anaknya itu sendiri. Dan si Shah Jahan ini diasingkan ke dalam penjara rumah itu di komplek Agra Fort yang jaraknya itu beberapa ratus meter dari lokasi utama, dari lokasi si Taj Mahal ini. Dan si Sultan pada saat itu hanya bisa memandangi Taj Mahal dari kejauhan. Jadi di akhir hayatnya ini di penjara rumah di Agra Fort itu, di Benteng Merah tepatnya, itu si Sultan cuma bisa melihat Taj Mahal dari kejauhan di celah-celah jendela hingga akhir hayatnya pada tahun 1696. Sangat tragis sekali, di mana sang Sultan yang hebat akhirnya dikudeta dan menghabiskan waktunya cuma bisa menatap bangunan yang sudah dibuat oleh si Sultan itu tersebut. Di jenazah si Sultan ini lalu dihanyutkan dari sungai Jamna, dari Agra Fort itu ke Taj Mahal, dan selanjutnya dimakamkan di samping sang istri si Mumtaz Mahal. So, itulah dia cerita di balik dibangunnya Taj Mahal. Silahkan komen di kolom komentar dan bisa DM di Instagram gua di @mmkalis untuk cerita dan misteri yang akan gua bawa selanjutnya. Dan untuk kalian yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe channel ini, karena nantinya gua akan bikin giveaway item menarik, dan juga gua mungkin bakal giveaway smartphone itu pada setiap kelipatan 1000 subscriber. Dan terima kasih buat yang menonton yang sampai akhir, dan tunggu gua di chapter selanjutnya.